Pengukuran. 7 besaran pokok ya. Di dunia fisika terdapat 7 besaran internasional. Ya, panjang, ya simbolnya L, SI-nya meter, M kecil, massa simbolnya M besar, SI-nya kilogram, waktu T, ya SI-nya second, temperatur theta, SI-nya Kelvin, kuat arus listrik I, ya SI-nya adalah ampere ya, jumlah zat N, SI-nya mol, intensitas cahaya simbolnya J, SI-nya adalah CD, kandela. Besaran turunan, ya, volume L pangkat 3, massa jenis ML minus 3, kecepatan LT pangkat minus 1, percepatan L kali T pangkat minus 2, dan gaya M kali L kali T pangkat minus 2. Analisis dimensi, melihat ketepatan rumus fisika. Nah, kita melihat rumusan fisika yang tepat dari garisan dipetal. F ini gaya ya, M sama dengan massa pangkat X, P kecepatan pangkat Y, dan R ini radiusnya jari-jari pangkat Z. Nah, kita tuliskan F ini kan MLT pangkat minus 2, M pangkat X, nah kecepatan LT pangkat minus 1 dipangkatkan dengan Y, jari-jari L ya, pangkatkan dengan Z. Nah, dari sini kita bisa lihat tuh X. X-nya sudah pasti pangkatnya X sama dengan 1. Nah, kita lihat kan T pangkat minus Y. Minus Y sama dengan minus 2, maka Y sama dengan 2. Sudah di L itu kan apa? Yang L-nya pangkat 1 kan Z plus Y sama dengan 1. Z tambah 2 sama dengan 1, Z min 1. Maka F gaya ya sama dengan massa dikali V kuadrat dikali R pangkat min 1. Aturan angka penting. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh 11,344. Nah, adalah 5 angka penting. Nah, 2 angka 0 yang di belakang angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Contoh 15.000. Nah, cuma punya 2 angka penting itu. Angka 0 di antara 2 angka yang bukan 0 dianggap angka penting. Contoh 1,002 itu punya 4 angka penting. Yang keempat, angka 0 di belakang angka 0 bukan angka penting. Ya. Contohnya 0,00032. Nah, 0 yang di depan itu kan 0, di belakang itu kan ya nggak dihitung ya, jadi cuma punya 2 angka penting. Angka 0 di belakang angka desimal itu dianggap angka penting. Contohnya 2,10. Operasi perhitungan. Ya, ini penjumlahan dan selisih kita perhatikan. Ini kita jumlahkan aja biasa ya. Nah, hasilnya 5,007 tambah 70,01 tambah 12,111 adalah 87,1281. Nah, kita akan memilih pembulatan ini dengan 2 angka desimal. Kenapa? Angka lain kan 2 angka desimal itu yang paling terkecil. Nah, hasilnya kita bulatkan jadi 2 angka di belakang koma. 87,13. Perkalian dan pembagian kita menggunakan angka penting. Contoh 12,15 dikali 2,44. Nah, ini kita akan memilih, ini ada 4 angka penting, 3 angka penting. Tentu kita akan memilih 3 angka penting yang paling sedikit. Nah, hasilnya kan 29,646, kita bulatkan jadi 29,6. Ya, prefix kita tahu 1K atau 1 kilo ya, 1010 pangkat 3. 1 M atau 1 mega atau 1 juta itu 10 pangkat 6. 1 giga itu 1 miliar ya, 10 pangkat 9, dan 1 tera ya itu 10 pangkat 12, 1 triliun ya. Dan kita mengenal juga yang lebih kecil, 1 mili atau 0,001, 10 pangkat minus 3. 1 mikro itu 10 pangkat minus 6 ya, atau 1 dibagi 1 juta. 1 nano itu 1 dibagi 1 miliar ya, atau 10 pangkat minus 9. Dan 1 piko itu 1 dibagi 1 triliun, atau 10 pangkat minus 12. Ya, cara membaca jangka sorong ya. Kita lihat angka nolnya dulu nih. Nah, itu kan sudah pasti 3,1 ya.
Nah, lihatlah dua garis atas bawah yang berhimpit. Tapi kita lihat garis yang di bawahnya itu berhimpit di 5. Berarti 3,15 cm. Cara membaca mikrometer. Nah, mikrometer ini ada dua garis ya, yang di atas satuan dan di bawahnya setengahnya. Dalam hal ini kan kita melihat 5,5 nih. Kita cari garis yang berhimpit. Nah, itu di angka 14, jadi 5,50 mm ditambah 0,14 mm. Yang kita dapatkan hasilnya 5,64 mm. Kesalahan pengukurannya ada dua, ada kesalahan acak, kesalahan sistemik ya. Nah, kalau kesalahan acak itu di luar dari kendali kita. Nah, kalau kesalahan sistemik itu salah satunya adalah metode yang tidak tepat ya dalam menggunakan alat ukurnya. Kedua juga paling sering adalah kesalahan paralaks dalam membaca. Kita harusnya membaca tegak lurus dengan skalanya. Pengukuran tunggal, hasil pengukuran tunggal kita berikan ketidakpastiannya itu adalah 0,5 atau delta X ya, ketidakpastiannya dikalikan dengan nilai skala terkecil. Nah, dalam hal ini kita gunakan penggaris. Penggaris itu skala paling kecilnya 1 mili atau 0,1 cm. Dikalikan 0,5 jadi 0,05 cm. Nah, persentase ketidakpastiannya ya delta X dibagi X kalikan 100%. Dalam hal ini adalah 0,59%. Ya, hasil pengukuran berulang. Nah, pengukuran berulang ini adalah pengukuran yang dilakukan berulang kali. Nah, kita baca ya, ada 5 data di sini nih. Kita buat rata-ratanya. Rata-ratanya sekitar 8,54 cm. Nah, kita buat deltanya. Ini L1 dikurangin L kata-kata tapi dimutlakin. L2 juga sama, kurangin L kata-kata dan dimutlakin. Hasilnya nanti kita akan dapatkan delta L kata-kata adalah 0,048 cm. Nah, hasil pengukuran jadi 8,540 plus minus 0,048 cm. Akurasi dan presisi. Dalam pengukuran, tentu yang kita cari adalah akurasi dan presisi. Nah, ini adalah pengertian akurasi dan presisi. Percepatan gravitasi bumi, ini nilai aslinya ya, 9,81 meter per second pangkat 2. Hasil 1 kita dapetin seperti ini. Nah, kalau kita dapat di sini tidak ada nilai 9,81, maka itu akurasinya jelek ya, atau tidak akurasi. Presisinya baik. Kenapa? Perbedaannya sedikit. Kita membandingkan sekarang hasil 2. Ya, kalau kita lihat hasil 2, ada satu nilai 9,81. Ya, presisinya buruk sekali ya, perbedaan angkanya jauh, tapi akurasinya oke. Nah, hasil 3, justru inilah hasil yang kita inginkan. Ya, terkena akurasi nilainya juga, plus presisinya baik sekali. Inilah hasil yang kita inginkan. Ketidakpastian. Nah, ini kita rumuskan ketidakpastian. Kalau rumus formulanya Y sama dengan A plus minus B, maka delta Y sama dengan delta A plus delta B. Sekalipun dia minus, tetap aja plus delta B. Nah, Y sama dengan A kali B dibagi C. Maka ketidakpastiannya delta Y per Y sama dengan delta A per A tambah delta B per B tambah delta C per C. Nah, Y sama dengan A pangkat N. Nah, tetap aja delta Y per Y-nya, N-nya dikeluarkan, N dikali delta A per A. Ya, ini dimutlakin, jadi tetap aja sekalipun N-nya negatif, nilainya positif. Ya, ketidakpastian massa jenis kubus. Suatu kubus mempunyai pengukuran dari massa dengan ketidakpastian massa 2%, dan pengukuran sisi dengan ketidakpastian panjang 0,5%. Tentukan persen ketidakpastian massa jenis kubus. Pakai rumusnya Rho sama dengan M per V sama dengan M dibagi L pangkat 3 ya, itu sisi pangkat 3. Nah, delta Rho per Rho, nah ketidakpastian massa jenisnya sudah kita dapatkan ya, delta M per M tambah 3 kali delta L per L. 2% tambah 3 kali 0,5%, kita dapatkan 3,5%. Ya, kritik dan saran hubungi kita di 08788 658 3301. Sekian, terima kasih.